Sebelum Mas Pram datang, tadi saya dan Bang Muharrem juga sudah bertanya ke teman-teman yang sudah hadir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang mereka alami, terkait dengan rencana Mas Pram Bismillah jadi Gubernur Jakarta untuk periode mendatang. Amin. Jakarta Mania. Mantap. Silakan saya lanjutkan ke Bang Muharrem. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih Mas Pram sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Jakarta. Untuk hari ini kita berdiskusi banyak hal tentang Jakarta. Dan bagusnya ini Pak Gubernur disebut Pak Gubernur, aminkan aja. Jadi beliau semenjak sudah tidak bekerja di Istana Negara, itu beliau setiap hari melakukan kunjungan dan melakukan belanja masalah di masyarakat. Dan hari ini tepat di Jakarta Selatan, kita berdoa semoga nanti beliau menang di Jakarta Selatan. Jadi Pak Gubernur, nanti kita kasih waktu 10 menit untuk nanti menyampaikan. Kalau visi misi kan terlalu umum, kita minta supaya beliau menyampaikan 10 program unggulan yang sudah disiapkan oleh Mas Pras dan Bang Dul untuk nanti memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan nanti. Apa kira-kira program-program unggulan beliau? Nanti kita akan kasih kesempatan kepada Mas Pram untuk kemudian menyampaikan. Olehnya itu, kita juga minta buat teman-teman yang hadir. Jadi Mas Pram hari ini yang hadir itu bukan saja masyarakat umum, ada perwakilan-perwakilannya Mas Pram. Ada dari dosen. Mana teman-teman dari dosen tadi itu? Jadi diundang khusus untuk datang menyampaikan apa problem dosen-dosen di Jakarta. Kemudian ada dari teman-teman dari, ada pendeta tadi, ada ustadz bagian keumatan, kemudian dari ormas juga ada, kemudian ada perwakilan tadi, kalau saya tidak salah dengar dari forum RT RW, kemudian ada perwakilan dari perempuan. Nah, ini kelompok-kelompok masyarakat ini yang nanti akan kita sore hari ini kita akan diskusi. Mereka akan menanyakan apa saja yang harus dilakukan nanti ketika Mas Pram akan memimpin Jakarta. Olehnya itu, mari kita semua memberikan kesempatan kepada Mas Pram, mungkin 10 menit atau 15 menit untuk nanti menyampaikan 10 program unggulan yang menjadi keunggulan Mas Pram dan Bang Dul untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Untuk itu saya persilakan buat Mas Pram waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan yang saya hormati. Hadir Mas Pras. Ini kalau Mas Pras sudah akrab sama Wisnu, sama Bim, maka Cebong sama Kampret udah jadi satu ini. Jadi udah lama negara ini pasti. Mas Bestari Barus, mau Otasina Baban, Bang Bim Benyamin, Bung Wisnu, Bang Wisnu dan juga Bang Hanto Dwi Subekti dan juga moderator Saudara Bung Muharrem. Saudara-saudara sekalian, secara ringkas saya akan menyampaikan begini. Setelah mendaftar tanggal 28 Agustus, saya belanja masalah ke bawah. Yang paling menggugah perasaan saya sehingga saya fight betul sehari rata-rata 10 sampai dengan 11 titik adalah persoalan yang ada di bawah. Persoalan yang kecil-kecil menyangkut data kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, Jumantik, dan sebagainya, termasuk Dasawisma. Itulah yang mengganggu saya betul. Karena di bawah ternyata masyarakat tidak mendapatkan seperti yang saya bayangkan selama ini. Jauh dari harapan itu. Sehingga itu yang pertama yang harus dilakukan pembenahan adalah datanya itu harus dilakukan perbaikan. Dan jangan kemudian semuanya dipusatkan di Rawang Bunga, misalnya untuk KJP, atau lansia di tempat lain. Sehingga semuanya harus di kecamatannya masing-masing. Supaya orang tidak dipingpong, udah pergi ke Rawabunga ternyata tidak ada yang melayani, dan ini terjadi di mana-mana. Dan yang terjadi adalah akhirnya mereka yang terjadi adalah mereka di antara mereka sendiri dibagi, sehingga dengan demikian tidak tepat sasaran dan ini menjadi banyak persoalan di bawah. Termasuk program untuk CCTV, kenapa saya sampaikan? Karena di bawah itu betul-betul yang namanya bullying, kekerasan, narkoba. Itu saya lihat sendiri.
Dan itu yang kemudian menjadi perhatian saya pribadi, bahwa kemudian CCTV dipasang di seluruh RT RW untuk mengurangi itu. Tetapi juga ada dampaknya yang tidak semua orang mau diawasi. Tapi inilah yang bisa dilakukan negara-negara maju, mau New York, mau Singapura, mau Shanghai, semuanya kejahatan ataupun perilaku negatif menurun karena ada CCTV itu. Yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah Jakarta Funding. Ya. Jakarta Funding ini inspirasinya sebenarnya dari Bang Bim. Bang Bim memberikan masukan kepada saya, Mas, bisa nggak Jakarta ini menjadi investor? Saya bilang bisa. Kenapa? Dan bagaimana cara melakukan? Kebetulan saya punya pengalaman bersama Presiden Jokowi untuk membuat yang disebut dengan Inna Funding. Inna Funding itu motornya adalah Bu Menteri Keuangan dan beberapa menteri yang lain termasuk Menteri Bappenas. Tetapi kebetulan paperwork-nya saya yang menyiapkan. Dan untuk itu saya yakin bahwa Jakarta bisa yang namanya Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Inna Funding itu kenapa kemudian menjadi begitu menguntungkan? Karena kolateralnya nggak perlu. Apa kolateralnya? Negara. Dan Jakarta, apa kolateralnya? Jakarta. Sehingga dengan demikian inilah menjadi ruang yang cukup baik untuk berkembang. Dan pengalaman Inna Funding, dulu modalnya 2 triliun ditambah 4 triliun menjadi 6 triliun. Sekarang Inna Funding dananya besar sekali. Selama dikelola secara profesional oleh orang profesional, nggak boleh ASN dan nggak boleh BUMD. Sehingga yang mengelola pure adalah profesional. Ya. Untuk Inna Funding kebetulan yang mengelola ada namanya Rida. Untuk Jakarta Funding, saya punya bayangan salah satunya temannya Hotasi Nababan, namanya Sitohang, Hilman Sitohang. Dia adalah CEO dari Maryland dan sebagainya. Dengan cara itu saya yakin, dari mana duitnya? Duitnya adalah dari APBD kita, setiap tahun silvanya antara 3 sampai dengan 5 triliun, bahkan 6 triliun kemarin. Kalau silvanya diambil 3 triliun untuk Jakarta Funding sebagai modal dasar awal, dan mendapatkan persetujuan dari DPRD, maka Jakarta ini pendapatannya tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi. Ada pendapatan baru yang namanya dari Jakarta Funding. Yang berikutnya, cara pembangunan kita untuk membangun housing seperti yang kita lihat sekarang, problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Maka untuk itu harus ada terobosan. Bagaimana terobosannya? Saya kebetulan sudah berkeliling hampir di semuanya kecuali di Pulau Seribu. Banyak kantor-kantor kecamatan yang idle. Banyak kantor-kantor desa yang idle. Banyak sekolah-sekolah yang idle. Maka dengan puskesmas yang idle. Begitu sore udah sepi, nggak termanfaatkan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Problem utama di Jakarta apa? Pembebasan lahan. Kalau kita lihat film yang terakhir mengenai Home Sweet Loan, maka itulah yang menginspirasi saya. Kenapa program yang bagus dari Mas Anies maupun Pak Ahok tidak bisa berjalan sepenuhnya? Karena problem utamanya adalah lahan. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya kita punya puskesmas rata-rata 3.000 sampai 5.000 meter square. Kantor kecamatan bahkan ada yang sampai 8.000. Saya udah lihat sendiri. Kalau kantornya jangankan 8.000, 5.000 aja. Lantai 1, 2, 3 untuk kantor kecamatan yang kita buat bagus. Kemudian lantai 4, 5 kita buat co-working space. Orang anak-anak yang startup, Gen Z, Gen milenial duduk di situ, bekerja di situ. Co-working space bisa dilakukan. Baru kemudian lantai di atasnya, lantai 6, 7, 8, dan 9, dan seterusnya sampai di atas, itulah digunakan untuk hunian. Untuk membangun housing atau hunian, nggak mahal. Yang mahal apa? Pembebasan lahan. Di mana-mana problem utamanya adalah pembebasan lahan. Saya kasih contoh, kenapa Senopati Dharma Gunawarman nggak bisa diselesaikan jalan macetnya? Karena tidak ada parkir. Bagaimana caranya? Di sana ada kantor, ada tanahnya Jakpro, luasnya 8.000. Kemudian di sana ada di Blok S juga ada sekolah yang luas sekali, hampir 1 hektar. Kenapa yang seperti itu tidak kita buat menjadi valet parking yang ada di Jakarta? Dan itu dikelola secara profesional, akan membuka lapangan pekerjaan, tetapi sepanjang jalan Gunawarman Senopati nggak boleh lagi orang parkir di pinggir jalan. Semuanya parkirnya di gedung itu. Dan kalau itu dilakukan, ada pendapatan income baru bagi Jakarta. Memang memimpin Jakarta itu harus dengan penuh terobosan, nggak bisa dengan cara yang konvensional hanya kemudian menghabiskan waktu menikmati jabatannya dan sebagainya. Sehingga saya akan melakukan terobosan-terobosan baru. Yang berikutnya,
Ini bukan ide saya, ini sebenarnya ide yang sudah ada sebelumnya. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Pak JK, oleh Mas Anies. Apa? Melanjutkan Museum Rasulullah yang ada di Ancol. Dan ini menjadi landmark baru bagi kehidupan beragama kita. Dan nanti yang lainnya juga kita berikan kesempatan yang sama. Jangan hanya agama Islam, agama-agama lain juga diberikan kesempatan yang sama. Saya beruntung hari ini, nggak banyak orang yang bisa melakukan seperti saya pada hari ini. Pagi sebelum Jumatan, saya diterima di Majelis Ulama Indonesia. Jumatan di Istiqlal. Setelah Jumatan diterima Monsinyur Suharyo di Katedral. Habis itu saya diterima oleh teman-teman GMKI yang rata-rata Batak kayak Otasi lah gitu. Dan mereka fight banget, saya kaget banget, penuh semangat untuk itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, kenapa Museum Rasulullah ini menjadi salah satu program saya? Karena kita apapun mayoritas di Jakarta ini adalah Islam. Dan Jakarta dengan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tidak lagi menjadi ibu kota. Jakarta harus punya simbol. Jakarta harus menjadi kota kosmopolitan. Jakarta budaya Betawinya harus punya, bisa kita angkat naik kelas, tidak hanya menjadi budaya yang hanya ondal-ondal saja, mohon maaf, tetapi bisa internasional, bisa bertarung dunia global. Itulah yang menjadi harapan dan cita-cita saya. Yang berikutnya, yang paling mengenaskan di Jakarta sekarang ini adalah lapangan kerja. 3 problem utama di Jakarta: 1, lapangan kerja; 2, kesehatan; 3, pendidikan. Ini yang menjadi persoalan serius di Jakarta. Kalau kita lihat survei, saya melakukan survei sendiri di Gensi. Dilakukan pertanyaan, apa keinginan Gensi sekarang? Masih nomor 1 adalah menjadi entrepreneur. Nomor 2 menjadi ASN. Entrepreneur itu sekitar 38. ASN sekitar 26-27. Yang menyedihkan di Gensi yang pengen jadi petani hanya 2%. Artinya bahwa negara sebagai negara agraris, kita sekarang ini tidak bisa mengandalkan untuk menjadi petani, terutama di Jakarta. Dan untuk itu harus ada terobosan. Yang saya sampaikan di dalam debat bahwa kita harus punya job fair selama 3 bulan sekali, harus ada pelatihan di balai kecamatan dan sudah ada balai latihan kerja. Yang namanya pekerjaan itu harus bersifat terbuka, semua orang bisa mengakses. Maka kita gunakan Jaki, tidak membuka yang baru, tetapi yang ada kita gunakan. Jaki ini sekarang udah hampir 5 juta orang menggunakan itu. Sehingga dengan demikian, sekali lagi teman-teman sekalian, saya mungkin nggak sampai 10, Mas Muharrem, tapi itulah poin-poin utama saya yang akan saya lakukan. Tetapi yang paling penting, yang membuat saya sekarang ini betul-betul tersentuh, problem di bawah itu tidak yang seperti kita pikirkan. Kemarin saya ke Tanah Tinggi, saya ke Tanah Abang, ke Cideng, ke Marunda, kemudian juga ke Taman Sari, ke Tambora. Banyak warga Jakarta yang tidak pernah melihat matahari. Dan itu mengganggu betul bagi perasaan saya. Bahkan di Cideng, depannya belakangnya rel kereta, depannya selokan yang airnya tidak bisa berjalan. Dan yang seperti itulah banyak sekali di Jakarta, sehingga kalau saya mendapatkan amanah, maka dari apa yang saya sampaikan, pekerjaan yang saya awali pertama yang ingin saya selesaikan adalah yang nomor 1. Untuk orang yang tidak mampu, warga miskin, yang memang sangat membutuhkan, termasuk janji saya bagi Kampung Bayam. Begitu saya lihat, saya datang ke Kampung Bayam, saya bilang sama mereka, kalau saya jadi gubernur gak lebih dari 1 bulan, pasti saya selesaikan. Kenapa bisa selesai? Mas Anies sebenarnya sudah merintis dengan baik. Dia udah mengeluarkan pergub, cuma yang diselesaikan 120 KK. Yang harus selesai sebenarnya 133 KK. Sampai hari ini hanya 13 KK, nggak ada yang berani untuk mengeluarkan itu. Menurut saya itu harus ada diputuskan. Kalau enggak, mereka mengalami apa yang terjadi, solidaritas, mereka bersama-sama tidak mau menepati. Sehingga dengan demikian itulah yang akan kami lakukan. Mas Muharrem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.